warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Widya Utami, nomor NIM 0203210099. Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Peternakan, program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, tingkat 1. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dari kelompok 2 dalam dokumentasi menyuluh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Alfian Nazalahur Rahman, yang kedua ada Anggun Iftita Rahmi, yang ketiga saya sendiri Anissa Widya Utami, yang keempat ada Arum Yunitawati, dan yang kelima ada Astrid Nurmadani. Di sini dokumentasi menyuluh dengan metode ceramah akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dokumentasi menyuluh ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan orang dewasa. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena saya telah mengganggu waktu aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Arum Yunitawati, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Peternakan, sebagai wakil dari Balai Penyuluhan Peternakan Pangalengan Kertasari. Di sini saya ingin mengetahui, menjelaskan, dan meningkatkan keterampilan Bapak dan Ibu dalam beternak melalui pembuatan silase jagung. Mungkin Bapak Ibu telah mendengar sebelumnya dan mengetahui apa itu silase dan bagaimana cara pembuatannya. Di sini saya ingin menjelaskan lebih detail apa itu silase jagung. Nah, Bapak Ibu, silase jagung merupakan awetan segar hijauan pakan setelah mengalami fermentasi oleh bakteri asam laktat dengan penambahan beberapa pakan tambahan yang serupa dengan karbohidrat, seperti tetas, dedak, onggok, dan pakan lainnya untuk memacu fermentasi. Dan biasanya Ibu dan Bapak bahwa silase ini adalah sangat disukai oleh ternak. Nah, tujuan sendiri pembuatan silase ini adalah untuk mensiasati persediaan makanan ternak pada musim kemarau, menampung kelebihan hijauan pakan ternak pada musim penghujan agar bisa dimanfaatkan secara optimal, serta mendayagunakan limbah hasil ikutan dari pertanian atau perkebunan, seperti jerami padi atau jagung. Selain itu, nilai gizi silase setara dengan hijauan dan bahkan lebih besar dibanding pakan tambahan. Silase juga lebih disukai ternak dan lebih mudah dicerna. Nah, itu adalah tujuan pembuatan silase. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, wah ternyata silase itu sangat bermanfaat juga ya bagi ternak, khususnya sapi perah. Nah, untuk pembuatannya sangat terbilang gampang Bapak dan Ibu karena membutuhkan tidak banyak bahan dan alat. Nah, saya jelaskan bahwasannya pembuatannya adalah dengan mencampur hijauan pakan dengan bahan baku lain, seperti dengan tetes dan M4. Kemudian disimpan dan tutup rapat dengan plastik dalam drum, agar udara tidak masuk. Dan suasana ini disebut dengan suasana anaerob Bapak Ibu, di mana suasana agar terjadi fermentasi. Nah, pemanenan silase dapat dilakukan setelah 3 minggu dan diberikan kepada ternak sesuai dengan kebutuhan. Namun, sebelum diberikan kepada ternak, lebih baik diangin-anginkan terlebih dahulu dan diberikan sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah agar bau asamnya hilang dan lebih disukai oleh ternak. Nah, ciri-ciri silase yang baik itu adalah berwarna hijau kekuningan. Nah, pemanenan silase dapat dilakukan setelah 3 minggu dan diberikan kepada ternak sesuai dengan kebutuhan. Namun, sebelum diberikan kepada ternak, lebih baik diangin-anginkan terlebih dahulu dan diberikan sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah agar bau asamnya hilang dan lebih disukai oleh ternak. Nah, ciri-ciri silase yang baik itu adalah berwarna hijau kekuningan dengan pH 3,8 sampai 4,2. Lalu untuk kandungan airnya adalah 60 sampai 70%. Dan ketika dibuka baunya harum dan jika dikepal tidak mengeluarkan air. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu bahwasannya pembuatannya sangat gampang dan tidak memerlukan cukup alat dan bahan. Hanya memerlukan rumput, bahan tambahan, molasses dan M4. Nah, selanjutnya, tetapi Ibu, kelebihannya adalah terdapat juga kekurangan. Nah, kelebihan silase yang tadi saya sebutkan tadi dan
Kelebihan silase itu adalah lebih disukai ternak dibandingkan pengawetan dengan cara kering. Nah, selain itu, jika diawetkan dalam kondisi basah, sangat sesuai karena kelebihan hijauannya umumnya terjadi di musim penghujan, di mana proses pengeringan sulit dilakukan. Namun, silase juga memiliki kekurangan. Nah, Bapak Ibu, silase juga dapat memiliki kekurangan, tapi tergantung Ibu mau menggunakan silase atau tidak, karena Bapak dan Ibu ini sangat berpotensi sekali dan optimal jika melakukan pemberian pakan pada ternak. Nah, untuk kekurangannya ini adalah sifatnya yang asam sehingga ukuran partikel hijauan harus kasar agar dapat dikunyah ternak dan proses ruminasi dapat berjalan normal. Dengan demikian, setiap saldiva tetap mampu mempertahankan kondisi rumen netral. Selain itu, silase memerlukan peralatan pemotongan hijauan, silo, dan zat tambahan yang dapat meningkatkan biaya pakan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, itulah beberapa kelebihan dan kekurangannya. Setiap hal pun memiliki kekurangan dan kelebihannya, termasuk silase. Namun tergantung Bapak dan Ibu sendiri, karena setiap peternakan itu mempunyai target yang beda-beda kepada ternaknya. Namun di sini saya mengajak bahwasannya silase itu merupakan cara yang paling efektif bagi saya dalam pembuatan pakan ternak yang sesuai pada musim penghujan dan pada musim kemarau. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya ucapkan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga yang saya ucapkan bisa bermanfaat untuk kemajuan peternakan dan bisa dilakukan setiap harinya oleh Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Iftita Rahmi dengan NIM 0203211098, mahasiswi tingkat 1 dari program studi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, jurusan Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video menyuluh untuk pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan orang dewasa dengan dosen pengampu Bapak Opik Ahmad Topik, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan penyuluhan online kali ini. Nah, baiklah, izinkan saya, Anggun Iftita Rahmi, penyuluh muda dari BPP Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi menyuluh kepada Bapak Ibu semua. Nah, tema yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah tepung lamtoro atau Leucaena kepala sebagai alternatif pakan konsentrat ternak sapi tinggi protein. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui, bahwa 70% dari keberhasilan usaha suatu peternakan itu tergantung dari biaya pakannya. Maksudnya di sini adalah 70% dari biaya operasional dalam sebuah usaha peternakan itu adalah diambil oleh biaya pakan. Nah, biaya operasional ini untuk pemenuhan pada khusus pakan konsentrat. Penggunaan biaya lebih banyak diambil oleh pakan konsentrat dibandingkan dengan pakan hijauan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk biaya pakan perlu ditekan dengan memanfaatkan tanaman-tanaman tinggi protein yang ada di sekitar lingkungan kita untuk menghemat biaya pengeluaran pakan. Contohnya yaitu tanaman lamtoro atau petai Cina. Nah, saya tahu di sini Bapak Ibu pasti sudah sangat awam mendengar nama lamtoro. Lamtoro atau Leucaena lekopala ini adalah salah satu jenis tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat khususnya petani. Nah, tanaman dari genus Leucaena ini memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 31 sampai dengan 34,4%. Namun, perlu Bapak Ibu waspadai, daun lamtoro ini juga memiliki kandungan zat mimosin sebesar 7,19%. Jika pengolahannya tidak benar, maka ternak yang mengkonsumsi daun lamtoro ini berpotensi untuk mengalami keracunan. Nah, hal itu bisa ditanggulangi dengan mengolah daun lamtoro menjadi ke dalam bentuk tepung atau emas dengan melalui proses pemanasan, pengeringan, ataupun dengan mengubahnya menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, tanaman daun lamtoro yang saya maksud di sini
Menurut dari klasifikasi Cronquist 1918 dalam Stennis 2004 adalah sebagai berikut. Daun lamtoro dengan Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, klasis Magnoliopusida, subklasis Rosidae, ordo Fabales, familia Mimosaceae, genus Leucanae, serta spesies Leucania leucopala. Nah, kenapa daun lamtoro? Karena seperti yang kita ketahui, daun lamtoro ini dikenal sangat disukai dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi serta nutrisi pakan yang juga cukup tinggi. Kandungan nutrisi yang terdiri dari daun lamtoro ini berupa protein kasar, yaitu sekitar 30%, kandungan neutral deterjen fibre atau NDF berkisar antara 40%, serta kandungan aksid deterjen fibre atau ADF berkisar antara 25%, dan tingkat kecernaannya yaitu 65%, serta energi metabolismenya atau ME sebesar 11 mg per kilogram. Nah, hijauan ini sangat cocok dipakai untuk pakan penggemukan karena kandungan nutrisinya yang sangat tinggi serta dapat memenuhi kebutuhan protein dan energi yang tidak tercukupi dari pakan hijauan. Selain itu, penggunaan lamtoro sebagai pakan ini tergolong sangat ramah lingkungan karena dapat menurunkan produksi gas metan yang ada di dalam rumen ternak. Lamtoro mempunyai pertumbuhan yang cukup cepat dan tumbuh dengan baik meskipun di daerah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 650 sampai dengan 3000 mm. Tanaman ini dapat toleran dengan iklim kering dengan periode kekeringan 6-7 bulan sehingga sangat cocok untuk dikembangkan di daerah kering beriklim kering sebagai tanaman yang dapat menghasilkan hijauan pakan ternak sepanjang tahun. Nah, cukup hemat kan Bapak Ibu? Selanjutnya, pengolahan daun lamtoro menjadi tepung ini dalam pemberiannya kepada ternak bisa dicampurkan dengan pemberian dedak serta mineral atau campuran berupa tepung jagung lainnya untuk pemenuhan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak harus disesuaikan dengan kebutuhan ADG perharinya. Nah, cara pengolahannya pun cukup mudah, khususnya untuk skala peternakan seperti yang Bapak Ibu punya. Caranya cukup dengan memipih daun lamtoro dari rantingnya, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 1-2 hari. Atau bisa juga dengan pemanasan tingkat tinggi melalui oven selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah lamtoro itu kering, lamtoro bisa ditumbuk dan dihaluskan sehingga dapat menjadi bentukan tepung siap pakai dan dicampur dengan bahan baku campuran konsentrat lainnya. Nah, di sini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah salah satu proses untuk membuat contoh pakan konsentrat alternatif pengganti yang tinggi protein. Nah, alat dan bahan yang Bapak Ibu butuhkan cukup murah didapat. Alatnya itu berupa baskom, skop kecil, dan juga timbangan. Sedangkan bahan-bahan yang Bapak Ibu perlukan yaitu berupa tepung lamtoro siap pakai, dedak, serta mineral, atau Bapak Ibu bisa mengganti bahannya dengan campuran ransum yang sudah biasa diberikan kepada ternak. Nah, untuk langkah kerjanya di sini cukup mudah. Bapak Ibu tinggal mencampurkan bahan-bahan baku untuk pakan konsentrat tadi ke dalam baskom, kemudian diaduk. Nah, untuk pemberian kali ini saya akan mencampurkan antara tepung lamtoro mudah. Bapak Ibu tinggal mencampurkan bahan-bahan baku untuk pakan konsentrat tadi ke dalam baskom, kemudian diaduk. Nah, untuk pemberian kali ini saya akan mencampurkan antara tepung lamtoro, dedak, dan mineral dengan perbandingan 1:2:1. Nah, setelah itu bahan-bahan tersebut dicampurkan ke dalam baskom dan diaduk dengan skop kecil sampai benar-benar homogen. Untuk pemberian kepada ternak bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian 20%, 40%, 60%, 80% hingga pemberian benar-benar 100% kepada ternak. Untuk pemberian kepada ternak itu sendiri dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 30 menit sebelum pemberian pakan hijauan pada pagi dan sore harinya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pemberian tepung lamtoro atau Leucania leucopala sebagai pakan alternatif. Nah, di sini saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk dapat mencobakan kepada ternak karena kandungan dari lamtoro tersebut tadi sudah tidak bisa diragukan lagi, mempunyai kandungan protein yang tinggi dan juga dapat sebagai pakan pengganti untuk penggemukan.
Nah, Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan menyuluh pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh di-drop di kolom komentar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi menyuluh pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Widiautami, mahasiswa Polbangtan Bogor, jurusan Peternakan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan tingkat 1. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua, termasuk Bapak Ibu yang merupakan peternak. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu serbuk daun gambas dan arang sebagai RP2K2 atau ramuan pertama pada kambing keracunan. Kambing adalah salah satu binatang jenis mamalia berkaki 4 yang keberadaannya sangat banyak kita jumpai di segala wilayah Indonesia. Saat ini memang ternak kambing menjadi hal yang bisa Saat ini memang ternak kambing menjadi hal yang biasa, terutama untuk yang tinggal di desa. Rata-rata para penduduk desa memang berprofesi sebagai petani dan peternak. Pada umumnya mereka akan memelihara kambing, sapi, ayam, dan binatang ternak lainnya. Banyaknya peternak kambing di Indonesia dikarenakan sangat mudahnya dalam perawatan, tetapi masih banyak peternak yang kurang dalam pengetahuan penyakit pada ternak dan juga cara penanganannya. Hal ini membuat banyaknya peternak merugi karena ternaknya terkena penyakit seperti kembung, keracunan, cacingan. Telat dalam menangani juga menjadi faktor peternak itu merugi. Biasanya para peternak konvensional memberikan obat tradisional yang memang sudah sering mereka berikan pada ternak sakit. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pengobatan alternatif yang memang bahan-bahannya dapat kita jumpai di sekeliling kita atau memang mudah didapatkan, yaitu serbuk daun gambas dan arang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kandungan dan manfaat dari daun gambas. Tanaman gambas juga dikenal dengan oyong, merupakan tanaman yang bisa digunakan seluruh bagiannya, mulai dari buah, daun, akar, biji, dan getahnya. Masyarakat Indonesia sering mengonsumsi buah oyong yang berbentuk panjang seperti buah mentimun dan berdaging putih ini yang biasa diolah menjadi sayuran. Selain bisa dikonsumsi bagian buahnya, daun gambas juga dikonsumsi sebagai tumis dengan rasa yang nikmat dan memiliki kandungan nutrisi yang juga tidak kalah banyak dari buahnya. Daun gambas ini berfungsi untuk membersihkan darah dari berbagai racun yang masuk dalam tubuh. Selain itu, darah yang bersih akan meningkatkan kesehatan organ hati serta mampu mengurangi radar racun yang berlebih dalam tubuh. Gambas juga kaya akan vitamin A, B, dan C serta mineral. Dengan memanfaatkan bahan lokal yang murah seperti daun gambas ini sangat memudahkan peternak ketika ternaknya mengalami keracunan. Yang kedua, kandungan dan manfaat arang. Arang mengandung senyawa aktif berupa karbon yang berfungsi sebagai antitoksin dan berguna untuk mengobati keracunan secara umum, dan juga untuk mengobati beberapa jenis gangguan pencernaan, untuk mengobati infeksi atau bau busuk pada luka, dan membersihkan darah dalam transfusi darah. Yang ketiga ada fungsi garam. Fungsi garam di sini adalah untuk membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, sodium juga dapat membantu fungsi penyerapan di dalam tubuh. Mengonsumsi garam di dalam makanan dapat membantu penyerapan zat nutrisi yang terkandung di dalam makanan.
Selanjutnya kita akan masuk pada gejala klinis pada kambing keracunan. Yang pertama itu pernafasan menjadi lebih cepat dan dalam. Yang kedua terjadi pengeluaran air urin dan mulut berbusa. Yang ketiga ternak kambing meronta-ronta jatuh dengan nafas terengah-engah yang diikuti dengan kejang. Yang selanjutnya pupil mata melebar dan membran mukosa tampak merah terang. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam proses pembuatan serbuk daun gambas dan arang sebagai RP2K2. Yang pertama alat. Di sini terdiri dari nampan, tumbukan, timbangan digital, sendok, ayakan, botol bekas untuk cekok, dan gelas. Yang kedua ada bahan. Bahan di sini terdiri dari daun gambas, arang, garam, air, botol kemasan, dan botol kemasan. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama, daun gambas dijemur atau di oven hingga kering lalu dihaluskan. Yang kedua, arang dijemur lalu dihaluskan. Yang ketiga, serbuk daun gambas dan arang dicampur dengan perbandingan 30% dan 30% daun gambas dan 70% arang. Yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan dengan berat kurang lebih 5 gram per dosis. Cara pemberiannya, yang pertama, dosis pemberian itu dalam satu botol kemasan itu terdapat 5 gram kemasan serbuk daun gambas dan arang untuk satu ekor kambing yang keracunan. Cara pemberiannya, satu botol kemasan itu terdiri dari 5 gram serbuk daun gambas dan arang, 1 sendok garam, dan air. Air itu kurang lebih 20 ml dan diaduk hingga rata, dimasukkan dalam botol dan langsung dicekokkan pada ternak yang keracunan. Pemberian ramuan penanganan pertama pada kambing keracunan dilakukan pada saat kambing mengalami gejala klinis keracunan. Cara pemberiannya pun dengan cara dicekok, dengan maksud untuk memaksa kambing meminum obat dalam kondisi tidak berdaya. Reaksi kambing setelah kurang lebih 5 menit dicekokkan adalah kambing mengalami urinasi dan mulai bisa menegakkan kepala. Denyut nadinya pun perlahan normal dan hembusan nafas juga perlahan normal. Penggunaan serbuk daun gambas dan arang dengan penambahan air dan garam cukup efektif dalam penanganan pertama pada kambing yang mengalami keracunan. Hal ini dapat dibuktikan dari data gejala klinis yang dihasilkan saat terjadi keracunan dan setelah terjadi keracunan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kepada ibu bapak dapat bermanfaat dan dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin jika ada pertanyaan atau memang ada pendapat yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan melalui komen video di bawah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Nurmadani. LBM yang saya bawakan budidaya tanaman bawang merah. Bawang merah merupakan sayuran rempah yang sangat diperlukan masyarakat, yang digunakan sebagai bumbu atau penyedap, baik dalam masakan sehari-hari maupun industri makanan, dan dapat diperlukan sebagai obat. Budidaya bawang merah dimulai dari penyiapan lahan atau pengolahan lahan. Tanaman bawang merah memerlukan tanah yang gembur. Oleh karena itu, tanah diolah secara intensif dengan menggunakan cangkul atau traktor. Bedengan dibuat dengan lebar 1,0 sampai 1,2 meter dan panjang sesuai dengan kondisi lahan. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman atau rumput.
karena dapat menjadi media perkembangan patogen penyakit seperti Fusarium. Yang kedua, penanaman. Bawang merah umumnya diperbanyak dengan umbi sebagai bibit. Umbi bibit yang baik harus berasal dari pertanaman yang sehat, sudah cukup tua atau berumur 70-80 hari setelah tanam. Varietas unggul yang digunakan adalah adaptasi pada musim hujan di lahan kering atau telagang. Bibit yang digunakan adalah umbi yang sudah disimpan 2,5 sampai 4,0 bulan dengan titik tumbuh minimal 80% dalam kondisi segar, kekar, tidak cacat dan bebas dari hama dan penyakit. Ketiga, pemupukan. Lahan kering atau telaga umumnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah, sehingga diperlukan bahan pembena tanah dan pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain kapur atau dolomit sebagai pembena tanah, pupuk organik juga diperlukan dalam budidaya bawang merah pada lahan yang kering. Yang keempat, pemeliharaan tanaman. Budidaya bawang merah pada musim hujan tidak memerlukan pengairan. Namun, penyemprotan air pada tanaman tetap diperlukan setiap pagi pada saat cuaca panas untuk membasuh percikan tanah akibat hujan yang menempel pada daun tanaman atau menghilangkan embung tepung yang menempel pada daun setelah hujan di malam hari. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman bawang merah umumnya dilakukan secara preventif dengan menyemprot pestisida secara berkala sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan. Penggunaan pestisida atau biopestisida dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman hendaknya mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran dengan dosis yang tepat. Pasca panen dan pasca panen. Pasca dan pasca panen. Panen bawang merah dapat dipanen setelah tanaman cukup tua, biasanya pada umur 60 sampai 70 hari atau 60% leher batang sudah lunak. Tanaman rebah dan daun menguning sampai daun menguning. Pasca panen, proses pengiriman bawang merah untuk bibit atau disimpan di gudang dilakukan dengan melanjutkan penjemuran umbi di bawah sinar matahari langsung selama 7-14 hari. Penutup atau kesimpulan, bawang merah atau berambat Allium Ascolonaceae L adalah nama dari familia Alliaceae dan nama dari umbi yang dihasilkan. Umbi dari tanaman bawang merah merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan di Indonesia. Bawang merah menyukai daerah yang beriklim kering dengan suhu agak panas dan mendapat sinar matahari lebih dari 12 jam. Bawang merah dapat tumbuh di daratan rendah maupun daratan tinggi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga pada malam ini kita diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam menyerap ilmu yang akan saya bagikan. Nah,
Jadi pada saat ini saya akan berbagi ilmu yang berkaitan tentang peternakan. Semoga dengan ilmu ini usaha ternak Bapak dan Ibu sekalian dapat berkembang dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi ilmu yang akan saya bagikan ialah pemanfaatan larva lalat BSF untuk mengurangi bau kotoran ayam. Nah, untuk pembahasannya saya akan lanjutkan ya Ibu Bapak sekalian. Kotoran ayam yang bau selalu menjadi masalah utama dalam usaha peternakan, terlebih lagi jika tempatnya berada di sekitar kawasan pemukiman warga. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tidak asing begitu dengan limbah dari peternakan ayam, yaitu kotoran ayam. Nah, kotoran ayam itu sangat bau ya, Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat mengenali begitu. Nah, buruknya apabila peternakan kita berada di dekat dengan pemukiman warga, nah hal tersebut akan mengganggu kehidupan warga-warga di sekitar peternakan kita. Bisa saja hal tersebut menimbulkan konflik begitu, ataupun masalah yang berkepanjangan. Nah, alangkah baiknya kita menghilangkan sebab dari hal tersebut, yaitu membenarkan hulunya begitu. Nah, ialah dengan menghilangkan ataupun mengurangi bau dari kotoran ayam tersebut. Nah, tentunya sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkannya Bapak Ibu sekalian. Misalnya dengan perancangan model kandang, penggantian liter itu alas kandang, pengaturan sirkulasi udara, pemberian obat-obatan, pemberian bahan kimia pada kotoran hewan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, cara yang paling baik dan menguntungkan ialah dengan memanfaatkan kotoran ayam tersebut. Nah, jadi pada saat ini saya akan memberikan metode untuk memanfaatkan kotoran ayam agar hasilnya dapat meningkatkan penghasilan ataupun pendapatan dalam beternak ayam gitu. Jadi kotoran ayam ini, dengan memanfaatkan kotoran ayam dengan metode yang saya berikan, akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ialah dengan menggunakan larva lalat black soldier fly ataupun biasa disebut maggot. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru mengenal maggot atau baru mendengar kata maggot, nah jadi gampangnya maggot itu belatung, akan tetapi berbeda jenis dengan lalat yang larvanya itu bilatung. Maggot itu cenderung berukuran lebih besar. Nah, uniknya maggot ini dapat mengonversi limbah organik menjadi pupuk tanaman. Nah, limbah organik yang kita maksud ialah kotoran ayam begitu. Nah, kotoran ayam yang diberikan kepada maggot dapat dirubah menjadi pupuk tanaman, dan lebihnya ialah maggot dapat dijadikan pakan alternatif bagi ayam. Nah, maggot ini memiliki kandungan gizi yang baik karena memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, apabila maggot digunakan untuk pakan alternatif akan sangat menguntungkan karena dapat mengurangi biaya pakan pabrikan yang sudah Ibu Bapak sekalian tahu kalau biaya ataupun modal dalam peternakan itu 60-70%-nya itu dari pakan begitu. Nah, persenan tersebut dapat kita kurangi dengan penggunaan larva maggot sebagai pakan alternatif. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan kotoran ayam sebagai media maggot ada cara-cara yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, cara-cara ini perlu dilakukan untuk mengurangi kadar racun ataupun zat-zat buruk dalam kotoran ayam. Nah, cara pertama ialah dengan tentunya kita ambil dulu kotoran ayam. Nah, pengambilan ini alangkah baiknya itu apabila kita merancang kandang di mana kotoran ayam dapat diambil dengan mudah ataupun dikumpulkan dengan mudah, ataupun menyediakan sebuah tadahan yang dapat langsung diambil begitu di bawah kandang ayam. Nah, dengan begitu pengambilan kotoran ayam akan menjadi lebih efektif. Lalu cara kedua ialah dengan menjemur kotoran ayam tersebut. Nah, dalam kotoran ayam terdapat zat-zat gas amonia dan mikroorganisme yang dapat membahayakan hewan ternak kita begitu. Nah, jadi
bagusnya. Jadi kita harus menjemur kotoran ayam terlebih dahulu agar zat-zat tersebut dapat hilang dari kotoran ayamnya. Cara ketiga ialah mencampurkan kotoran ayam dengan larutan M4. Nah, hal ini dilakukan untuk menfermentasi kotoran ayam gitu. Nah, setelah dicampurkan, masukkan ke dalam wadah dengan wadah yang hampa udara, lalu biarkan selama 4-5 hari. Nah, setelah 4-5 hari selesai prosesnya, hasil fermentasi tersebut dapat kita jadikan media untuk maggot. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang merasakan kesulitan ataupun memikirkan metode ini terlalu sulit. Nah, akan tetapi apabila dilakukan secara memutar, karena kan kotoran ayam dihasilkan setiap harinya. Nah, apabila proses tersebut dilakukan setiap harinya, tentu saja kotoran ayam ataupun media maggot yang kita hasilkan setiap harinya akan terus bertambah gitu, secara kontinu ataupun berkelanjutan. Nah, dengan begitu maggot juga dapat dijadikan pakan ternak ayam kita setiap hari begitu. Apabila kita urutkan gitu urutannya, kotoran ayam menghasilkan kotoran ayam. Nah, lalu kotoran ayam diambil setelah melewati proses-proses, kotoran ayam dijadikan media pakan maggot. Lalu media pakan maggot. Nah, dari media pakan maggot kita akan membudidayakan maggot, dan itu dapat menghasilkan dua hasil, yaitu pupuk untuk tanaman dari bekas maggot, karena maggot kan memiliki kemampuan untuk mengonversi limbah organik menjadi pupuk tanaman. Lalu kita mendapatkan pakan alternatif dari maggot itu sendiri. Nah, jadi mungkin ya cara pemanfaatan lain untuk kotoran ayam yaitu dengan menjadikannya sebagai pupuk. Nah, akan tetapi apabila kita menggunakan metode ini, kita dapat mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu pakan alternatif dan juga pupuk untuk tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya, rekan-rekan saya, dan orang-orang yang melihat video dokumentasi menyuluh ini. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan dan telah melihat video dokumentasi ini. Lebih dan kurang, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.